pagi, baik itu tim lapangan, tim sidiknya sendiri seperti apa, ini sudah mengumpulkan semua petunjuk-petunjuk yang ada di lapangan. Sudah 29 saksi yang kita periksa. Ya, kita masih menunggu. Mudah-mudahan secepatnya ini hasil lapor khususnya untuk sidik jari, karena memang ada terkendala sedikit untuk sidik jarinya, tetapi ini masih dialami. Kita akan pastikan nanti kalau memang dari lapor sudah bisa memastikan ya. Gawat, teridentifikasi sidik jari Kapolda Fadil Imran di salah satu baju laskar FPI. Simak berita ini sampai selesai bersama kami Aktual TV, tajam dan terpercaya. Skenario ini sangat mungkin, Sobat Era sekalian, kalau ini ada mastermind-nya, ada struktur yang memerintahkan. Tapi kalau tidak ada struktur yang memerintahkan, kasusnya gampang. Nah, tapi saya katakan tadi, siapa yang bisa menyetop siapa? Sederhana kan? Kabar Reskrim bisa disetop oleh Kapolri, Kapolri bisa disetop oleh Presiden. Tapi jangan lupa, di samping kiri kanan Presiden ada juga oligarki politik, ya. Sore hari di kilometer 50 itu sudah ada pasukan yang menuntut situ berpakaian hitam dan ada menggunakan senjata-senjata laras panjang. Jadi sore hari sudah ada. Berarti ini yang termasuk dengan struktur berencana sistematis. Nah, yang kedua, ketika polisi mengatakan bahwa dua orang ditembak mati, kemudian 4 orang, dalam SOP itu polisi harus memborgol mereka 4 orang itu, tapi ternyata mereka tidak borgol, itu melanggar SOP. Dan kemudian itu bagaimana mereka membunuhnya seperti itu, apakah di dalam mobil atau di tempat lain. Nah, itu yang harus dibuktikan. Harus ada triangle ini kalau mau menyelesaikan soal ini secara lebih terang dan transparan. Presiden Jokowi sebagai atasan Kapolri harus memberikan perlindungan penuh kepada Kapolri untuk bisa mengusut kasus ini setuntas-tuntasnya, apalagi seandainya ada struktur yang terlibat yang barangkali membuat Kapolri tidak bisa berjalan lebih jauh. Gawat, teridentifikasi sidik jari Kapolda Fadil Imran di salah satu baju laskar FPI. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan unlawful killing atau penembakan di luar hukum terhadap anggota laskar FPI dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada Rabu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan hasil gelar perkara yang dilakukan hari ini meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sehingga penyidik akan mencari siapa tersangka dalam kasus dugaan unlawful killing ini. Sekarang, proses penyidikan dan akan menentukan siapa tersangka yang disangkakan terhadap 3 anggota Polri dari Polda Metro Jaya, kata Rusdi di Mabes Polri. Soal penembakan 6 laskar FPI, Abdullah Heha Mahwa siapkan 2 jilid buku putih. Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menerima Amin Rais beserta sejumlah perwakilan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kedatangan Amin Rais beserta KH Abdullah Heha Mahwa serta Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansuri Ide Sambo guna membahas laporan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya 6 laskar FPI di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi mengantar Amin Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. Senin siang, telepon milik Abdullah Heha Mahwa berdering. Di teleponnya yang berbunyi itu tertulis nama Marwan Batubara. Abdullah pun langsung menjawab panggilan telepon itu. Marwan Batubara adalah sekretaris tim pengawal peristiwa pembunuhan laskar FPI, tim advokasi yang dibentuk Amin Rais dan kawan-kawan terkait penembakan 6 pengawal Muhammad Rizik Sihab pada 7 Desember lalu. Sementara Abdullah didaulat menjadi ketua tim tersebut. Marwan ternyata mengabari Abdullah bahwa ia baru saja dihubungi oleh seorang staf di Sekretariat Negara yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah bersedia menerima jajaran TP3 di Istana Negara Jakarta Pusat.
Jokowi, kata Abdullah, bersedia ditemui untuk berdialog mengenai kasus penembakan 6 laskar FPI yang tewas di tangan polisi saat bentrok di tol Cikampek kilometer 50. Mendengar kabar tersebut, Abdullah lantas menghubungi jajaran TP3 lainnya seperti mantan Ketua MPR Amin Rais dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Muhyiddin Junaidi. Amin Rais yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi ikut menyanggupi datang ke istana. Abdullah mengatakan, saat dikabari soal sambutan istana tersebut, Amin kebetulan sedang ada di Jakarta. Melihat hal itu, Abdullah yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi bersama Amin Rais dan sejumlah tokoh TP3 kemudian menyiapkan berbagai hal teknis pada Senin malam. Hal-hal teknis itu antara lain melakukan tes PCR COVID-19 hingga menyiapkan pernyataan sikap resmi TP3 untuk dibacakan di depan Jokowi. Pernyataan sikap yang disusun itu pada intinya TP3 memiliki keyakinan bahwa 6 laskar FPI telah dibunuh, melawan hukum, dan adanya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara. Abdullah menceritakan, pihaknya bisa bertemu dengan Jokowi tak lepas dari kegigihan para jajaran TP3 yang sudah berkali-kali berkirim surat kepada sang kepala negara. Ia menjelaskan, TP3 sudah mengirimkan surat ke pihak istana pada 4 Februari 2021 lalu untuk bertemu Presiden Jokowi membahas penuntasan peristiwa 6 laskar FPI tewas ditembak di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Selang beberapa waktu kemudian, Abdullah mengaku menerima surat balasan dari Kemenko Polhukam terkait permintaan bertemu dengan Jokowi pada 24 Februari 2021. Dalam surat itu, TP3 diminta Kemenko Polhukam mendatangi Barreskrim Polri untuk mendiskusikan kematian 6 orang laskar FPI. Tak puas, TP3 lantas mengirimkan surat kembali ke Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021, lalu agar digelar pertemuan membahas kasus 6 laskar FPI. Selain itu, Abdullah juga mengatakan pihak istana baru merespon surat itu, kemungkinan karena akan digelarnya agenda mubahala dan rencana tahlilan nasional pada 16 Maret nanti. Terkait permintaan istana agar TP3 memberikan bukti dengan pelanggaran HAM berat atas terbunuhnya 6 laskar FPI, Abdullah berjanji akan memberikan bukti itu ke Jokowi dalam waktu dekat. Ia menyebut sejumlah bukti itu akan diserahkan dalam bentuk dokumen bertajuk Buku Putih yang tengah disusun oleh TP3. Abdullah mengungkapkan nantinya isi buku memuat secara terperinci peristiwa penembakan tersebut. Mulai dari pengawalan hingga penembakan Laskar Khusus X pemimpin FPI Rizik Syihab. Menurut dia, pembuatan buku putih sekaligus bagian dari langkah menuntut keadilan dalam penegakan hukum. Meski demikian, Abdullah tak merinci waktu pasti atau tenggat buku putih tersebut rampung dikerjakan. Ia hanya memastikan nantinya Presiden Jokowi juga akan menerima saat buku tersebut rampung disusun. Akan diserahkan setelah selesai penulisan buku putih tersebut, sambungnya. Presiden Joko Widodo telah menerima kedatangan 7 orang anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI yang dipimpin Amin Rais di Istana Kepresidenan Jakarta. Demikian diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD seusai mendampingi Presiden menerima anggota TP3 tersebut. Jam 10, baru saja Presiden RI didampingi saya dan Mensesnek menerima 7 orang anggota tim P3 yang kedatangannya dipimpin Pak Amin Rais, ujar Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di kantor Presiden. Mahfud mengatakan, pada intinya dalam pertemuan singkat selama 15 menit, anggota TP3 menyampaikan satu hal pokok tentang tewasnya 6 laskar FPI yang diurai dalam 2 hal. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai ketentuan hukum, sesuai perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya negara dihadapi neraka jahanam, ujar Mahfud. Dia menyampaikan 7 anggota TP3 menyatakan keyakinannya telah terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan meminta kasusnya dibawa ke pengadilan HAM berat karena dinilai sebagai pelanggaran HAM berat. Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden menyatakan sudah meminta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan laporannya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Komnas HAM sendiri sudah memberi laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi sepenuhnya telah disampaikan kepada Presiden dan agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai publik, ujar Mahfud. Mahfud MD mengatakan berdasarkan temuan Komnas HAM, peristiwa yang terjadi di tol Cikampek kilometer 50 mengakibatkan tewasnya 6 laskar FPI merupakan pelanggaran biasa. Namun, kata Mahfud, dalam pertemuan tersebut, TP3 menyampaikan keyakinannya bahwa telah terjadi pelanggaran berat. Mahfud menekankan, pemerintah terbuka manakala ada bukti terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa itu.
Dia mengingatkan, sebuah peristiwa baru dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat jika memenuhi 3 syarat, yakni terstruktur, sistematis, dan masif. Sampaikan, bukti bukan keyakinan, karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri, tegasnya. Mahfud sekali lagi meminta kepada TP3 atau siapapun yang mempunyai bukti-bukti lain agar dikemukakan di persidangan. Tapi, kami melihat yang disampaikan Komnas HAM sudah cukup lengkap, ujarnya.